Oke, teman-teman, selamat datang kembali, selamat malam. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Di sini ada Arya, ada Albert, ada Zafran, ada Gizar, ada Fakhri. Maaf, agak sedikit terlambat ya mulai kelasnya. Eh, Hari ini teman-teman. Oh, Gizar masih share screen ya. Kakak matiin dulu ya Gizar ya, sorry. Teman-teman perhatiin di Zoom aja dulu ya. Hari ini kita sudah selesai ya modul yang ketiga. Nah, hari ini kita mulai masuk ke modul yang keempat, teman-teman. Kalau di modul minggu lalu, di modul kemarin kita belajar tentang game. Jadi di situ kita banyak belajar tentang kondisi, terus tentang prosedur kayak gitu ya, tentang perencanaan game, terus membuat rencana dan menguji gamenya, dan terakhir teman-teman membuat project begitu. Oke. Nah, eh minggu lalu kita presentasi ya, tapi sayang sekali banyak yang nggak hadir nih teman-teman. Jadi yang minggu lalu tidak hadir dan proyeknya sudah selesai dibuat, silakan diupload di community ya teman-teman ya. Silakan diupload di community. Habis itu nanti jika sudah diupload, linknya boleh di-share di grup biar yang lain bisa lihat proyek teman-teman. Gitu ya. Arya minggu lalu datang. Albert tidak hadir. Zafran nggak hadir juga. Fahri juga. Gizar juga. Jadi, jadi banyak yang nggak hadir nih minggu lalu nih. Nah, Zafran udah selesai proyeknya? Udah selesai ya? Oke. Udah. Zafran kalau udah di-upload ya di community. Kalau lupa cara upload community, tinggal tonton video rekaman pertemuan yang kelima. Di situ kakak jelasin. Oke teman-teman. Hari ini kita tentu saja akan belajar materi baru ya. Materi baru yang lebih seru tentu saja. Oke, kakak share screen dulu. Sebentar. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Udah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang operator logika. Jadi di dalam dunia programming, teman-teman kan nantinya akan menjadi programmer ya. Suatu saat nanti setelah ikut kelas ini, setelah nyelesain kelas visual programming, teman-teman bisa lanjut ke kelas Python. Nah, di kelas Python tuh kebagi jadi dua, ada Python Start, ada Python Pro. Nah, di kelas Python nanti teman-teman akan berkenalan langsung atau bersentuhan langsung dengan real programming language. Nah, sedangkan di visual programming ini bahasa pemrogramannya itu adalah bahasa adaptasi ya, bahasa adaptasi dari bahasa Python. Jadi tidak 100% menggunakan bahasa Python, tapi logic-logic dalam bahasa Python itu diterapkan di visual programming gitu teman-teman. Termasuk juga logikanya. Jadi logika yang dipakai di eh, bahasa Python dalam bahasa pemrograman Python itu juga dipakai di visual programming gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah belajar programming walaupun bahasanya belum real programming language gitu ya. Oke. Hari ini teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat kondisi dalam sebuah game yang lebih rumit. Kalau sebelumnya tuh biasanya hanya ada satu kondisi ya. Hanya ada satu kondisi saja. Jika kondisinya terpenuhi maka programnya akan jalan gitu. Nah, sekarang kita bisa membuat lebih dari satu kondisi, teman-teman. Gitu. Kita bisa membuat lebih dari satu kondisi. Bahkan kita juga bisa membuat banyak kondisi dan kondisi tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Misalnya apa ya kalau dalam dunia nyata ya? Misalnya lampu merah, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu kan ada tiga kondisi ya. Ada tiga kondisi, tapi masing-masing lampu itu punya kondisi yang berbeda gitu. Misalnya lampu hijau itu akan menyala jika
sudah waktunya untuk jalan. Habis itu lampu merah akan menyala jika waktunya berhenti, dan lampu kuning itu akan nyala ketika biasanya pergantian antara lampu merah ke lampu hijau ya. Jadi disuruh hati-hati gitu. Pemberitahuan bahwa akan berganti dari jalan ke berhenti atau dari berhenti ke jalan. Nah, itu adalah kondisi teman-teman. Jadi jika kondisinya terpenuhi maka programnya akan berjalan. Nah, tapi dengan logic atau logika programming yang hari ini akan kita pelajari, kita akan bisa membuat lebih dari satu kondisi, dan kondisi tersebut juga bisa berjalan bersamaan gitu. Jadi tidak harus bergantian. Tidak harus bergantian. Nah, dia bisa running bersamaan atau bisa berjalan bersamaan. Oke. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara membuat program berpasangan. Nah, ini nanti akan hands-on langsung aja ya di gamenya biar lebih jelas. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke dalam gamenya, kakak akan menjelaskan operator logika terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar 3 operator logika. Teman-teman harap diingat ya. Ini adalah 3 operator logika yang sangat penting, teman-teman. Kenapa sangat penting? Di sini semuanya masih SD kan ya? Bener nggak? Semuanya masih SD ya? Oh, Ya, udah ada Syifa nih. Halo Syifa. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ngambil pas kuliah ngambil jurusan teknik misalnya atau jurusan IT, itu udah pasti akan bertemu operator logika ini, teman-teman. Nah, operator logika itu sebenarnya ada banyak, tapi yang umum ya, yang umum digunakan itu ada 3. Pertama adalah N, operator logika N, AND, N, terus OR, dan yang terakhir adalah NOT. Gitu. Operator logika N, OR, dan NOT. Artinya apa, teman-teman? N itu artinya apa? apa sih? Dan, betul. N itu artinya dan. Kalau OR, Atau OR atau, betul sekali. Kalau NOT, NOT tidak, tidak. Ada yang punya jawaban lain selain tidak? bukan. Bukan, betul. Not itu bukan ya, lebih tepat bukan daripada tidak. Bukan. Nah, jadi penamaan operator logika itu juga ada alasannya, teman-teman. Penamaannya akan menggambarkan operator logika yang akan dipakai, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar definisi dari masing-masing operator logika ini. Logic AND, logic OR, dan logic NOT. Oke, mungkin ini adalah hal yang sangat baru ya yang teman-teman pelajari, tapi percayalah teman-teman, ini akan sangat bermanfaat buat kedepannya. Apalagi teman-teman nih yang benar-benar tertarik sama dunia programming, akan sangat bermanfaat teman-teman. Tidak apa-apa kalau misalnya belum langsung paham, tapi kakak yakin ketika nanti sudah masuk ke dalam game, akan lebih make sense gitu, lebih jelas. Oh gini ternyata gitu ya. Nah, habis itu kakak mau ngucapin selamat nih ke teman-teman ya. Kakak iri sama teman-teman. Kakak baru kenal logic and or dan not tuh pas kuliah, teman-teman. Nih, teman-teman masih SD tapi udah belajar ini gitu. Jadi, congrats. Kalian berapa belas tahun lebih cepat mengenal hal ini dibandingkan kakak atau mungkin ayah dan bunda kalian gitu. Jadi, teman-teman harus berterima kasih sama ayah dan bunda teman-teman yang udah masukin teman-teman ke Algorithmics tentu saja. Oke, habis itu kita juga tentu saja akan belajar bagaimana caranya menggunakan logic ini di dalam programming gitu ya. Jadi kita akan hands-on nanti menggunakan logic, and, or, dan not. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam logika, operator logika tersebut ya, kakak mau kenalin satu hal, yaitu adalah logika proposisi. Jadi logika proposisi itu adalah kondisi atau suatu hal yang bisa menentukan apakah hal ini benar atau salah gitu ya. Kondisi itu kalau teman-teman bingung,
dari tadi kakak nyebut kondisi-kondisi, ya. Kondisi itu bisa jadi pernyataan ya. Atau ya teman-teman memahami arti kondisi dalam bahasa Indonesia itu seperti apa ya itu. Kondisi itu suatu apa ya? Suatu peristiwa yang sudah terpenuhi gitu ya. Itu kondisi ya, teman-teman ya. Nah, logika proposisi itu biasanya digambarkan dengan dua hal, teman-teman. Antara true atau false ya. True atau false atau 1 dan 0 gitu. True atau false atau true dan false atau 1 dan 0. Nah, true itu artinya apa? Benar. Benar. Kalau false? Salah. Salah. Nah, oke. Nah, true atau benar biasanya digambarkan dengan angka 1, teman-teman. Ya. True, kondisi ini berkaitan dengan kondisi ya. Kondisi itu dikatakan benar bisa digambarkan dengan angka 1 gitu ya. Kalau false, kondisinya false atau kondisinya salah, itu bisa digambarkan atau dilambangkan dengan angka 0 ya. Kalau kondisi true itu artinya kondisinya sudah terpenuhi. Sedangkan kalau kondisinya false itu artinya kondisinya belum terpenuhi. Gitu ya. Misalnya eh misalnya kakak mau minum. Terus kakak ambil gelas. Gelasnya belum kakak isi air. Kira-kira kondisi tersebut false apa true? False. Betul, mantap. Kalau udah kakak isi air dan bisa diminum, kondisinya true apa false? True, true. True, mantap Albert. Kalau false, angkanya berapa? Digambarkan dengan angka berapa? 0. 0. Kalau true? 1. 1. Oke. Sudah paham ya tentang logika proposisi ya? Wow, masih SD sudah paham logika proposisi. Keren sekali, teman-teman. Atau nih, kakak kasih contoh logika proposisi dalam kehidupan nyata. Semua teman-teman di rumahnya pasti ada lampu kan? Ini kakak lihat terang semua ya rumahnya ya. Tidak tidak ada yang Ya. hadir di Zoom meeting di gua ya. Semua rumahnya ada lampu ya. Oke. Nah, lampu itu untuk nyalain dan matiin kan ada saklar ya, teman-teman ya. Tahu ya saklar ya? Yang bisa dicetekin itu. Nah, saklar itu adalah salah satu alat yang paling menggambarkan penggunaan logika proposisi. Misalnya, kalau lampunya nyala, nah saklarnya misalnya dikebawahin ya. Kalau saklarnya dikebawahin, lampunya nyala. Itu kondisinya true apa false, teman-teman? True. True, betul. Kalau lampunya mati, saklarnya ke atas, itu kondisinya apa? False. Betul. Jadi logika proposisi itu bisa ada istilah lainnya adalah logika binary. Nah, logika binary itu kondisinya hanya 2, betul atau salah. Sama kayak lampu. Lampu kan kondisinya 2, antara mati atau nyala. Nggak ada yang di tengah-tengah kan. Kecuali emang lampunya udah mau mati ya, jadi redup gitu ya. Kan nggak ada. Redup itu hitungannya mati apa nyala? Nyala. Nyala gitu. Jadi nggak ada yang setengah, teman-teman. Atau nggak ada kondisi ketiga. Hanya ada 2 kondisi, mati atau nyala. Nah, itu adalah logika proposisi. True atau false. 1 atau 0 gitu. Gitu ya. Sudah paham ya tentang logika proposisi ya? Oke, mantap. Nah, kakak yakin kelas ini pemahamannya mantap ya. Karena cepat memahami logika proposisi. Oke, kalau gitu, kalau sudah paham, sekarang kita akan masuk ke dalam operator logika N. Nah, sesuai dengan namanya ya. Jadi teman-teman ingat aja namanya. Namanya adalah N. N itu artinya dan. Nah, artinya ada lebih dari satu kondisi yang harus terpenuhi, teman-teman, agar bisa dikatakan kondisi tersebut true, gitu ya. Nah, jadi gini, nilai N akan menjadi benar jika kedua argumen
adalah benar. Jika tidak, maka akan dianggap salah. Jadi misalnya ada dua kondisi nih. Ada dua kondisi. Kondisi pertama itu benar atau true, dan kondisi kedua itu false. Nah, maka dua kondisi ini tidak akan bisa berjalan, teman-teman. Sampai kedua kondisinya itu sama-sama true. Baru jika sama-sama true, maka programnya bisa berjalan. Gitu ya. Misalnya gini, ada teman-teman mau masuk sebuah sekolah gitu ya. Mau masuk sebuah sekolah. Nah, teman-teman jangan sekolah dah ribet. Teman-teman misalnya mau masuk ke bioskop ya. Nah, kalau mau masuk ke bioskop, syaratnya pertama harus sudah beli tiket, tentu saja. Yang kedua harus sudah beli popcorn, gitu. Nah, jadi dua kondisi ini harus terpenuhi. Jadi beli tiketnya sudah true dan beli popcornnya sudah true. Nah, baru teman-teman bisa masuk ke dalam bioskop. Nah, jika salah satunya false, jadi misalnya teman-teman sudah beli tiket tapi belum beli popcorn, maka artinya beli tiketnya true, beli popcornnya false. Berarti teman-teman tidak bisa masuk ke dalam bioskop. Gitu, teman-teman. Paham ya? Jadi harus dua kondisi itu true, baru bisa programnya akan berjalan. Oke. Nah, kakak akan jelasin ke dalam ini ya, ke dalam contoh saklar lampu tadi. Di sini aja. Nah, misalnya gini. Ini false dan false ya. 0 itu kan false kan. Ini kondisinya belum terpenuhi dan ini belum terpenuhi, maka lampunya mati. Ini logika N ya, teman-teman ya. Kalau sama-sama false, dua kondisi ini sama-sama false, maka programnya tidak akan bisa berjalan. Habis itu jika salah satunya true, tapi yang lainnya adalah false, lampunya juga tidak nyala. Terus kalau misalnya yang satu false, yang satu true, lampunya juga nggak bisa nyala. Tapi kalau dua-duanya true, baru lampunya nyala. Gitu. Lebih mudah pakai perumpamaan tiket bioskop tadi apa lampu, teman-teman? Ini dua-duanya true. Kalau di tiket bioskop tadi, tentang bioskop tadi, udah beli tiket dan udah beli popcorn. Nah, berarti bisa masuk bioskop. Kalau ini belum beli tiket, belum beli popcorn, nggak bisa masuk. Yang ini udah beli tiket, belum beli popcorn, nggak bisa masuk. Ini belum beli tiket, udah beli popcorn, belum bisa masuk juga. Nah, kalau ini sudah beli tiket dan sudah beli popcorn, bisa masuk bioskop. Kayaknya lebih mudah yang bioskop ya. Gitu. Ini logic N, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi intinya N itu harus dua-duanya true, baru programnya bisa berjalan. Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Oke. Kalau belum paham, tidak apa-apa banget, teman-teman. Tenang saja, ini sudah kakak rekam ya. Jadi nanti bisa ditonton ulang videonya. Atau kalau emang belum cukup penjelasan dari kakak, kakak yakin resource di internet sangat banyak. Jadi teman-teman bisa cari resource pelajaran lain. Gitu ya. Oke, sekarang kakak akan jelasin tentang logic OR. Nah, kalau OR itu kan atau. Ya. Jadi, nilai OR itu akan benar jika salah satu saja sudah benar. Gitu ya. Salah satu saja sudah benar. Tapi jika dua-duanya salah, baru dia akan dikatakan salah. Gitu. Ini mirip agak kebalikannya dari N ya. Kalau N kan harus dua-duanya true, baru dia bisa dikatakan true. Kalau OR, harus dua-duanya false, baru dia akan dikatakan false. Gitu. Jadi jika salah satu kondisi saja dia sudah terpenuhi, maka programnya bisa berjalan. Misalnya gini. Oke, ini kondisinya sama-sama false, lampunya mati. Habis itu di sini yang satu true, yang satu false. Lampunya akan hidup. Terus di sini, oh ini masih pertanyaan ya. Nah ini aja nih. Ini dua-duanya false, lampunya mati. Habis itu di sini
yang satu false, yang satu true, lampunya hidup. Yang ini, yang satu true, yang satu false, lampunya hidup. Terus habis ini sama-sama true, lampunya juga hidup. Oke, sekarang kakak pakai pengibaratan bioskop ya. Nah, kalau OR, kan kakak bilang tadi, jika salah satu kondisi saja sudah terpenuhi, maka programnya akan bisa berjalan atau sudah bisa dikatakan true. Misalnya gini kalau di bioskop. Tadi kan kalau N syarat masuk bioskop itu harus sudah beli tiket dan popcorn. Nah, kalau di OR, teman-teman cukup sudah beli salah satunya saja. Ya, antara tiket bioskop atau popcorn. Kalau sudah beli salah satunya, nanti teman-teman boleh masuk bioskop kalau pakai logic OR. Nah, misalnya di sini. Di sini kondisinya belum beli tiket dan belum beli popcorn, maka berarti dia tidak bisa masuk bioskop. Terus kondisi yang kedua, belum beli tiket tapi sudah beli popcorn. Nah, dia bisa masuk bioskop karena salah satu kondisinya sudah terpenuhi. Di kondisi ketiga, dia sudah beli tiket tapi belum beli popcorn. Nah, dia juga tetap bisa masuk karena salah satu kondisinya sudah terpenuhi. Gitu ya, sudah true. Nah, di sini dia sudah beli popcorn dan sudah beli tiket bioskop. Berarti dia bisa masuk bioskop, tentu saja. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang logic OR? Pokoknya kalau OR itu kan atau ya artinya kan. Berarti salah satu kondisi aja. Either kondisi A atau kondisi B. Kalau N, kondisi A dan B harus true. Kalau OR, kondisi A atau kondisi B salah satunya sudah true. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Sampai OR? Yuk, mumpung waktunya bertanya. Jika bingung, silahkan bertanya. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kakak nggak tahu ya, ini tidak ada yang nanya karena sudah paham apa bingung. Kalau bingung nggak apa-apa banget teman-teman. Tenang aja. Waktu belajar teman-teman lebih cepat belasan tahun ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngoyo. Jadi tenang aja. Waktu belajar teman-teman masih sangat panjang. Jadi kalau belum langsung paham nggak apa-apa banget. Tapi nanti pas sudah masuk game kakak yakin akan lebih make sense tentang materi ini teman-teman. Oke, terakhir ya dari operator logika. Tadi ada logika AND, logika OR, dan terakhir adalah logika NOT. Nah, logika NOT ini adalah kebalikan dari suatu argumen. Pokoknya kebalikannya aja, teman-teman. Jika argumennya itu adalah true, berarti nanti hasilnya adalah false. Jika argumennya atau kondisinya false, berarti nanti hasilnya udah pasti akan true. Udah itu aja. Kalau NOT gampang, harusnya simple. Misalnya, not false artinya true, ya. Not true artinya false. Nah, itu harusnya gampang kan? Itu udah sesuai sesuai apa? Sesuai bahasa ya. Jika tidak salah, nggak salah. Misalnya Arya tidak bersalah, berarti kan benar. Benar nggak? Atau Hisham tidak benar, berarti Hisham salah. Udah, not itu gampang. Jika tidak false atau tidak salah, berarti ya benar. Kalau tidak benar, berarti sudah pasti salah. Nah, lebih gampang ya yang not ya. Oke, tentang not. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Oke, sudah paham ya yang not ya. Oke, semoga yang N dan OR juga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Oke, kalau gitu jika tidak ada pertanyaan, kakak langsung saja masuk ke dalam materi gamenya ya. Oh, belum dibuka nih kayaknya. Wait. Ya, belum dibuka. Kakak buka dulu. Oke. Oh, oke. Di sini kita harus ditugaskan untuk memasak ya, memasak di Mars, teman-teman. Jadi kita bantu robotnya ini akan untuk memasak. Oke. Nah,
di sini ada buah-buahan ya, dan ada sayuran juga. Nah, kita baca aja soalnya. Apa yang kita butuhkan untuk membuat pai labu? Ya udah pasti labu dong. Labu tentu saja. Tapi bagaimana robot membedakan antara labu, semangka, dan zucchini? Zucchini itu yang ini ya, timun ya. Zucchini itu timun, labu tuh ya. Labu ini yang warna orange, semangka yang warna hijau. Oke, sekarang kakak tanya ke teman-teman. Kita di sini di soal nomor 1 kita harus memilih labunya saja yang masuk ke dalam panci ya, yang masuk ke dalam panci. Selain labu tidak boleh masuk ke dalam panci. Nah, oke, sebelum kakak tanya, kakak mau kenalin dulu. Di sini ada repeat forever, ada if, kita udah belajar ya. Ini if itu kondisi, terus ada and, ada or, ada not. Ini adalah logika operator yang sudah kita pelajarin tadi. Logika and, logika or, dan logika not. Nah, habis itu di sini juga ada program ya, ada color, ada shape, ada size. Color itu apa artinya? Warna. Warna, betul. Di sini ada warnanya, ada red, green, dan orange. Habis itu ada shape. Shape itu apa? Bentuk. Bentuk, betul. Siapa tadi yang jawab? Betul ya, bentuk ya. Habis itu size, terakhir. Size itu apa? Ukuran. Ukuran, betul sekali. Mantap. Oke, sebentar. Oke, ukuran ya. Nah, kalau color tadi kan ada red, ada green, ada orange. Kalau shape itu ada round dan ada thin. Round itu apa? Mari. Apa? Round itu apa? Round itu lingkaran ya, teman-teman ya. Jadi bentuknya lingkaran atau bulat. Kalau thin, ayo thin artinya apa? Yuk, yang jago bahasa Inggris. Thin itu artinya apa, teman-teman? Thin itu artinya tipis atau pipih ya. Nah, kalau yang oke, di sini ada tiga tumbuhan, ada semangka, ada labu, dan ada zucchini. Nah, kira-kira kalau semangka itu bentuknya apa? Round apa thin? Ron. Round. Kalau labu, Ron. round juga. Zucchini, Tin. thin. Oke, zucchini juga thin. Oke, terus di sini ada size, large sama small. Nah, di sini size-nya itu large semua ya, teman-teman ya. Jadi size-nya itu besar semua di sini. Nanti di level selanjutnya teman-teman bakal ngelihat ada yang ukurannya lebih kecil dari ini. Jadi intinya ini size-nya besar semua. Oke. Sekarang kakak tanya. Apa yang membedakan antara labu, semangka, dan juga zucchini? Di antara tiga kategori ini. Kira-kira yang membedakan apa? Warna. Betul, mantap Arya. Warna, ya. Warna labu apa? Rasa. Rasa, rasa nggak ada Gizar di sini. Oren. Orange, oke, betul. Di sini tidak ada taste ya, tidak ada bagian taste. Jadi hanya ada color, shape, dan size. Jadi berdasarkan tiga hal itu, yang membedakan labu dengan yang lain adalah warna. Gitu. Kalau shape sama semangka dia sama-sama round. Kalau size sama yang lain sama-sama large gitu ya. Jadi yang membedakan hanya warnanya saja. Kalau si labu ini warnanya orange, kalau semangka dan zucchini itu green. Oke. Nah, sekarang kita akan buat kondisi, teman-teman. Tapi teman-teman perlu ingat ya. Ini semuanya perlu diingat. Setiap ada kondisi,
yang dia tuh harus dicek terus ya kondisinya, itu wajib teman-teman masukkan ke dalam repeat forever. Jadi setiap ada kondisi yang harus dicek secara terus-menerus, maka wajib dimasukkan ke dalam repeat forever. Jadi kalau udah teman-teman udah pakai perintah if, udah langsung aja dimasukin ke repeat forever teman-teman. Karena rata-rata perintah if itu harus dicek secara terus-menerus. Oke. Jadi if, nah kita pakai ini, pakai color. If orange color, gitu ya. Jika warnanya orange, maka dia akan dimasak. Berarti pakai perintah cook. Jika warnanya orange, maka akan dimasak, akan masuk ke dalam panci. Udah gitu doang harusnya ya. Sekarang kakak jalanin. Nah, orange, dia akan masuk. Hijau, hijau nggak masuk. Hijau lagi, dia nggak masuk. Ini bukan orange juga, nggak masuk. Bukan orange, nggak masuk. Nah ini orange, dia akan masuk. Orange, dia akan masuk. Orange, dia akan masuk. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah, oke. Oke, kalau sudah paham, sekarang kakak mungkin akan langsung lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 2 sampai 4 kurang lebih mirip cara ngerjainnya sama soal nomor 1. Oke, di soal nomor 5, kita disuruh memilih tomat dan wortel. Nah, tomat dan wortel. Nah, kira-kira tomat dan wortel, persamaannya apa teman-teman? Ukuran. Ukuran, oke. Ukuran bisa. Selain ukuran, tapi di sini ada zucchini nih, yang ukurannya juga sama. Kira-kira atau gini, persamaannya apa? Small. Sama-sama small, tapi di sini ada zucchini yang sama-sama small. Oke, soal nomor 5 agak sedikit aneh sih, teman-teman. Jadi langsung kakak jelasin aja. Kenapa dia agak aneh? Karena di sini tomat warnanya merah, sedangkan wortel itu warnanya orange. Nah, tapi di sini ada warna merah dan ada warna orange, gitu ya. Sama. Oke. Nah, di sini kan tomat itu warnanya merah. Terus wortel itu warnanya orange. Nah, kita pilih selain warna merah dan orange. Kalau gitu, kira-kira logic operator yang tepat apa, teman-teman? Selain warna merah dan orange, ada warna apa lagi? Hijau. Hijau. Nah, Jauh. berarti kita pilih yang bukan hijau ya. Yang bukan hijau. Gitu ya. Yang bukan hijau. Yang bukan hijau itu berarti pakai logic operatornya apa kira-kira? Not. Betul, mantap Zafra. Berarti pakai not. Jadi langsung aja pakai repeat forever. Kita pakai kondisi lagi. Terus kita pakai logic operator not. Not green ya berarti ya colornya. Not green, dia akan dimasak. Jika tidak hijau, maka dia akan dimasak. Gitu. Nah ini wortel tidak, Oh, dia akan masak. Wortel tidak hijau juga, dia akan masak. Zucchini hijau, tidak masak. Ini juga hijau, tidak masak. Jadi jika tidak hijau, maka dia akan dimasak. Gitu. Jika hijau, dia akan tidak dimasak. Jadi yang tidak hijau saja yang dimasak. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Ada. Tidak. Sudah paham. Sudah paham ya? Oke, mantap. Oke, sekarang kakak mau kasih satu contoh yang soal N. Ya, soal N. Sebentar, oke, soal N. Ya, udah kakak spill duluan ya, pakai N ya. Oke, di sini kita harus memasukkan zucchini dan timun ke dalam panci. Oke, persamaan antara zucchini dan timun apa, teman-teman?
Halo? Wah, hilang nih sinyal. Warna. Warna, habis warna apa lagi? Tin. Tint, betul. Tin. Jadi color dan shape ya, color dan shape. Sorry kakak, internetnya tidak stabil ya. Berarti color dan shape. Tadi ada yang bilang green, sama-sama green, dan sama-sama tint. Nah, berarti tinggal pakai ini aja. If dia green and shape-nya adalah tint, ya. Jika warnanya hijau dan bentuknya tint, maka dia akan dimasak. Nah, karena di sini pakai logika N, pakai logic N, berarti dua kondisi ini harus true, teman-teman ya. Dua-duanya harus true. Tidak boleh salah satu saja. Jadi harus green dan harus tint. Nah, jika sudah green dan tint, maka dia akan dimasak. Jika salah satunya saja, misalnya di sini ada apel ya. Apel kan warnanya hijau. Nah, di sini ada nih kondisi hijau. Tapi shape dari apel itu tidak tint, melainkan round. Berarti dia tidak memenuhi dua kondisi. Kondisi salah satunya false, tidak true dua-duanya. Jadi harus true dua-duanya, maka dia akan dimasak. Gitu ya teman-teman ya. Penggunaan logika N. Oke, ini tidak tint. Oke, ini tint dan green. Ini tint dan green. Ini green tapi tidak tint. Ini tint dan green. Ini green tapi tidak tint. Nah, jadi harus tint dan green, maka dia akan bisa dimasak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ada. Ini make sense ya tentang penjelasan logic N ya. Tidak ada pertanyaan? Yang lain? Sudah paham tentang Sudah. logic N? Oke, mantap kalau sudah paham. Oke, yang terakhir. Kakak jelasin logic OR. Kalau logic OR itu ada yang masih ingat nggak? Dia akan bisa true jika kondisinya apa? Kalau N kan tadi baru akan true jika dua kondisinya adalah true. Kalau OR apa? True Salah jika satu terpenuhi. betul, mantap Fahri. Jika salah satunya terpenuhi atau salah satunya saja true. Jika salah satunya saja true, maka sudah bisa dipenuhi. Oke. Nah, di sini kita akan membuat antara tomat dan timun. Ya. Tomat dan timun. Nah, ini kan dua benda yang berbeda ya. Jadi kita pikirin nih, kira-kira kalau tomat itu ciri khasnya apa? Yang membedakan dari ini apa? Yang membedakan dari tumbuhan lain yang ada di sini. Ciri khasnya tomat apa? Warnanya merah. Betul, warnanya merah. Tidak ada warna merah lain ya di dalam sini ya. Hanya ada tomat yang warnanya merah. Berarti jika dia merah, if dia warnanya merah, maka dia akan masuk. Atau, nah sekarang yang membedakan zucchini dari tumbuhan lainnya apa? Ukuran Ukuran. Yang sama-sama small ada nih. Ada apa sih ini? Jeruk, ada apel. bentuk Shape-nya ya. Tadi ada yang jawab shape ya. Shape-nya, dia harusnya apa shape-nya? tin. Tin, betul. Mantap sih Pak. Tin. Nah, jadi yang membedakan tomat itu warnanya, yang membedakan zucchini itu bentuknya gitu. Jadi jika antara dia red atau tin, maka dia akan masuk ke dalam panci. Gitu ya. Dia red, masuk. Dia tidak tin, tidak masuk. Dia tidak tin dan tidak red. Dia tidak tin dan tidak red. Gitu ya. Jadi sampai tin atau sampai red, nanti dia akan masuk. Nah, ini tin, masuk. Gitu ya. Kalau or,
salah satunya saja, antara dia red atau dia tin, maka dia akan true, akan masuk ke dalam panci. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham. Sudah paham, mantap. Easy peasy ya. Easy peasy lemon squishy. Oke. Kalau sudah paham, ilmu ini kita pakai di Scratch tentu saja ya. Scratch itu tempat kita mempraktekkan pemahaman kita. Oke. Sebentar teman-teman. Sprite kucing. Kita baca dulu deskripsinya. Pindahkan kucing dengan mouse. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan, sprite akan mengikuti mouse. Oke. Di sini sudah jelas ya. Dari soalnya aja udah jelas. Kira-kira kita harus pakai logika apa, teman-teman? Jadi mouse itu harus menyentuh sprite kucing dan mouse harus sedang ditekan. Baru dia bisa sprite-nya ngikutin mouse. Kira-kira pakai logika apa? N. Betul, mantap Fahri. Pakai logika N. Jadi kursor mouse-nya harus nyentuh sprite kucing nih. Kursornya udah nyentuh sprite kucing ya. Habis itu mouse-nya juga harus ditekan. Baru sprite-nya mau ngikutin mouse. Udah kita buat gitu aja teman-teman. Buat ginian doang. Sorry ya kakak nggak pakai mouse nih. Pakainya touchpad jadi agak sering lepas-lepas nih. Gitu. Oke, tapi kali ini kita belum pakai logika operator ya. Kita buatnya belum pakai logika operator. Kita buatnya tanpa logika operator. Jadi nanti pakai perintah if menyentuh pointer mouse, maka jadi ada dua kondisi di sini ya. Pertama kondisi menyentuh pointer mouse dan kondisi kedua adalah mouse-nya ditekan, maka nanti dia akan mengikuti mouse-nya. Sprite-nya akan mengikuti mouse. Terus di sini juga pakai repeat forever karena kondisinya harus selalu dicek. Oke, repeat forever-nya langsung ditaruh aja paling luar. Nah, if pertama adalah if menyentuh pointer mouse, berarti touching mouse pointer ya. Dan juga if kedua adalah, ini kondisi kedua, mouse ditekan. Atau bahasa Inggrisnya, mouse down. Nah, maka dia akan go to, ini pakai ini. Go to, dia akan menuju ke mouse pointer atau ke kursor mouse. Gitu ya. Nah, di sini kan ada dua kondisi ya. Kondisi pertama menyentuh mouse pointer dan kondisi kedua mouse-nya ditekan. Kalau kakak jalanin, nah dia udah bisa juga. Sama. Kalau kakak cek, oke, dia sudah betul semua. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tentang ini? Ada dua kondisi yang harus dijalankan baru nih dia akan bisa mengikuti mouse pointernya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, soal nomor 2 masih sama kayak soal nomor 1. Tapi ya soal nomor 2 nih masih sama. Jadi kita harus tekan sprite-nya dan kita pindahin sprite-nya kemana aja. Nah, tapi di sini kita harus menggunakan satu kondisi yaitu menggunakan operator logika N. Kenapa N? Karena ada dua kondisi yang harus dua-duanya true. Baru dia bisa berjalan. Nah, kita tinggal ngerakit aja nih. Di sini ada perintah if, terus mouse pointer, ada perintah N, dan mouse ditekan, dan juga mengarah ke mouse pointer. Habis itu jangan lupa kalau ada kondisi, kita harus periksa kondisinya secara terus-menerus biar programnya bisa jalan. Oke. Gampang ya, ini kayak tadi sih. Sebenarnya kayak tadi persis sama, cuman bedanya kondisinya kita masukkan ke dalam logika operator, yaitu logika N. Ketika bendera hijau diklik, maka dia akan repeat forever-nya taruh paling luar aja. Habis itu pakai if. Nah,
pakai if gitu ya. Nah, kalau tadi kan if langsung diisiin ini ya, langsung diisiin touching mouse pointer atau diisi mouse down. Nah, sekarang kita pakai yang namanya operator, teman-teman. Jadi nanti teman-teman buka tab operator, habis itu cari n. Di sini ada n. Nah, n-nya dimasukin ke dalam if gitu. Jadi sekarang kita bisa isi lagi nih di dalam n-nya. Kita bisa isi dua kondisi di sini. Oke. Kondisi pertama adalah menyentuh mouse pointer. Waduh. Sorry. Ini kenapa nih? Oke, kondisi pertama menyentuh mouse pointer ya. Dan kondisi kedua adalah mouse-nya ditekan. Baru dia nantinya akan mengikuti arah mouse. Gitu. Oke, kalau kakak jalankan, dia harusnya akan sama saja. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kakak cek, dia betul semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah. Tidak ya? Udah. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, tadi sudah N ya. Nah, kalau sekarang kita cek kira-kira kita pakai logika operator apa. Di sini tombol elevator atau tombol lift akan bekerja jika salah satu sprite perempuan, ini dua-duanya perempuan ya, jika salah satu sprite perempuan menghampiri tombol. Jadi kalau kakak jalankan bendera hijau, ini kondisinya mati. Kalau salah satu dari dua sprite perempuan ini menghampiri tombol, karakter untuk mengontrol sprite menggunakan tombol A, D, dan panah kiri kanan. Oke. A, D, nah, udah nyentuh tuh. Salah satu aja yang nyentuh, nggak harus dua-duanya. Nggak harus dua-duanya nyentuh ya, salah satu aja. Kalau salah satunya nyentuh, dia akan bisa nyala. Nah, salah satu aja. Nggak harus dua-duanya nyentuh baru nyala. Kalau salah satu saja yang true, logika operatornya apa teman-teman? And or. Betul, mantap Jafran. Or, ya. Berarti kita pakai logic or di sini. Oke. Nah, menyentuh tombol itu pakai perintah ini ya, ganti custom 1 tunggu sampai menyentuh every, atau udah dikasih tahu di sini ya. Atau berarti pakai perintah or, terus ganti custom 2. Nah, di sini every dan ab-nya sudah ada perintahnya atau programnya, jadi teman-teman cukup program si buttonnya aja. Tinggal ikutin aja ini. Ganti custom 1 dan ganti custom 2. Kenapa? Karena di sini hanya ada dua custom. Custom 1 itu lampunya apa? Tombol liftnya mati, custom 2 tombol liftnya nyala. Jadi langsung aja switch custom to 1. Jadi setiap kita pencet bendera hijau, kondisi tombol liftnya akan selalu mati ya. Habis itu kita pakai wait until, tunggu sampai kita masukin perintah or, tunggu sampai touching ya. Sini touching, kita pilih touchingnya misalnya yang satu every, yang satu ab. Every dan ab itu nama sprite ya. Gitu. Jika salah satu antara every atau ab sudah menyentuh, ya sudah touching, maka nanti custom sprite dari tombolnya itu akan mengganti ke custom 2 yang nyala. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kakak pencet bendera hijau. Nah, kalau kakak gerakin, dia nyala. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau lagi, lampunya akan mati. Kalau salah satunya menyentuh, dia akan nyala. Kalau kakak pencet cek, sudah betul semuanya. Gampang ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, sudah paham? Yakin? Yakin. Yakin, mantap. Oke. Setelah tadi kan kita pas baru materinya, pasti teman-teman bingung ya. Apa itu and or not ini? Apa itu logika operator gitu kan?
Nah, setelah hands on di dalam gamenya, kakak yakin teman-teman lebih make sense, lebih paham. Oh gini ternyata. Benar gak? Siapa tuh keluar? Oh sorry. Benar ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Harusnya teman-teman akan lebih paham. Oke, habis ini teman-teman kerjakan soalnya secara mandiri. Ya, secara mandiri. eh Sebentar, ini udah dibuka belum lessonnya? Udah, oke. Sekarang teman-teman masuk aja ke websitenya buat absen. Di sini yang udah masuk Gizar, Arya, Shiva. Berarti Fahri, Zafran, sama Albert belum masuk ke websitenya. Sekarang masuk aja dulu, nggak perlu share screen. Masuk ke websitenya biar ke absen. Habis itu nanti teman-teman silahkan kerjakan setelah kelasnya kakak tutup. Biar ke absen aja teman-teman. Oke. Lesson berapa, Kak? Lesson 1. Lesson 1, modul yang keempat. Modul 4, nama modulnya adalah logika atau logic. Ayo, yang belum absen, absen dulu teman-teman. Yang belum buka website atau terkendala bukanya bisa share screen, nanti kakak bantuin buka. Oke, Fahri, terus Zafran, sama Albert belum buka nih websitenya. Tolong dibuka ya teman-teman ya. Biar ke absen. Ada yang ya, Fahri? Lesson berapa? Lesson 1, modul 4, modul logic. Fahri udah buka websitenya? Di kakak kelihatannya belum buka nih, Fahri nih. Albert, bisa nggak buka websitenya? Kalau nggak bisa kakak absenin manual sih. Oke, Fahri udah nih. Nah, itu lesson 1, Fahri. Modulnya yang keempat, lesson 1. Kok di situ udah checklist ya? Oke. Kenapa, Gizar? Ingin ke toilet, Kak? Iya, boleh, Gizar. Lesson archive. Oke, teman-teman. Kakak absenin manual aja ya, kalau gitu ya, teman-teman ya. Kakak absenin manual aja. Sini ada Albert, ada Fakri, Zafran. Benar. Hadir Iya. di kelas. Benar. Itu mah peninggalan anak kos ya. Kenapa ditinggal? Biasa bayar kos, Dia ngasih Kang. Siapa? dia kerja di anu Kamu kerjakan jasa. di
Latihannya kita ngomong Klaten tuh. Oke, Gijar udah balik ya. Di Klaten. Mm-mm. Itu nanti perbaiki aja di Plaza, tungguin, Sorry, nggak usah Fahri. ditinggal. Bukannya yang course, Fahri. Itu kan lesson archive ya, bukannya course. Nah, pencet course. Course. Bukan Oh, notas bukan available. course. Oke, eh sebentar. Ini kayaknya Fahri juga kena ini nih, websitenya kena yang bermasalah nih. Coba nanti teman-teman lewat sini ya. Masuknya tuh lewat sebentar. Linknya yang baru dia tuh. Sorry. Mana ya? Oh, oke. Coba learn.algorithmics.asia. Kakak share linknya di chat Zoom. Yang lain gini juga gak? Course-nya tidak bisa dibuka. Yang lain. Aku pernah, Kak. Pernah kayak gitu ya, Gizar ya? Tapi balik lagi ke semula. Oh, Gizar udah balik lagi ya? Oke. Heeh. Nih kakak share di grup WA juga ya, Eh. teman-teman ya. Linknya ya. Kita pernah kayak gitu. Aman. Balik lagi ke semula. Nanti yang ada kendala bisa cek aja. Bisa masuk lewat link yang kakak kirim di grup. Nah itu. Coba login deh Fahri. Bisa apa sih? Coba yang lain dicoba juga teman-teman login pakai link yang udah kakak kasih. Ada yang nggak bisa nggak? Kemarin sih murid kakak ada yang nggak bisa. Oke, kita balik ke Zoom dulu aja ya teman-teman ya. Kalau emang nggak ada yang ini. Kan nanti teman-teman Udah. login aja pakai link yang udah kakak kirim teman-teman. Oke, sekarang kita foto-foto dulu ya seperti biasa teman-teman. Oke, siswa. Gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dikerjakan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.